Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Tema hari ini, saudara, binasa di hadapanmu. Saudaraku yang kekasih, beberapa hal yang indah yang Daud lakukan kepada Tuhan, Sang Penolong yang sejati, yang selalu ada bersama-sama dengan dia, yang selalu memimpinnya, bahkan yang selalu menjaganya. Daud bersaksi, saudara, bahwa semua yang dia miliki, semua yang ada, dia boleh ada sebagaimana dia ada sampai hari ini, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada saudara. Tuhan ingin saudara mengisi hari-hari waktu yang ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita ada bersama-sama dengan Dia senantiasa. Dan apa yang diinginkannya, saudara? Yang pertama dikatakan di sini, di Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dua hal indah di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan di sini, saudara. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Berarti mulut kita, hati kita harus dilatih untuk senantiasa bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ucapan syukur kepada Tuhan harus ada di dalam hati kita. Harus otomatis keluar dan tidak ditahan-tahan, tidak ditunda-tunda. Kalau hari ini kita ada, hari ini kita mengucap syukur. Kalau besok kita masih ada, besok kita mengucap syukur. Kalau tahun depan kita masih ada, kita tahun depan pun mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya ucapan syukur itu mudah. Seperti orang berterima kasih kepada orang lain yang sudah membantunya, yang sudah menolongnya, yang sudah memberikan sesuatu yang berharga. Kita pasti akan mengucap syukur, saudara. Kita katakan terima kasih ya. Saudara sudah baik sama saya. Kamu sudah baik. Kamu sudah menolong saya. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya belum dapat pekerjaan. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya masih sakit. Tidak bisa ke rumah sakit. Saudaraku yang kekasih, kalau sama manusia kita gampang mengucapkan terima kasih, artinya kita mengucap syukur karena bantuannya. Bahkan kita mengucapkannya dengan segenap hati. Hari ini kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan lebih lagi, saudara, di sini dikatakan, aku mau mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Berarti dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan pengakuan, bukan dengan rekayasa atau dengan munafik, tetapi dengan kejujuran datang kepada Tuhan, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita bisa bersyukur, pasti hidup ini menjadi indah. Karena apapun yang Tuhan berikan hari ini, dihiasi dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Berapa banyak pun yang kita terima, berapa banyak pun yang kita hadapi hari ini, saudara, kita
selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukankah indah, saudara? Kalau mulut itu semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan, berarti hati kita akan gembira, hati kita akan tenang, hati kita akan lapang. Hati kita akan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini, saudara latih tubuh saudara, mulut saudara, bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian, naikkan pengagungan, berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, saudara, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Berarti Tuhan ingin kita bersaksi. Tuhan ingin kita menceritakan apa yang sudah kita alami. Dan bukan yang belum kita alami, saudara. Jangan sampai saudara mengatakan yang belum dialami. Itu namanya saudara berbohong. Tetapi apa saja yang sudah saudara alami, mungkin menurut orang lain itu masalah kecil, itu tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau saudara bersaksi, Tuhan melihatnya. Artinya saudara meninggikan Tuhan. Karena kesaksian saudara bukan hanya didengar oleh manusia, tetapi dilihat dan didengar oleh Tuhan. Saudaraku, dengan kesaksian yang jujur, kesaksian yang keluar dari hati, itu saudara sudah melayani Tuhan. Saudara sudah menjadi saksi Tuhan. Saudara sudah memberitakan kabar kebaikan Tuhan. Kabar sukacita Tuhan, mujizat Tuhan kepada semua orang. Saudaraku yang kekasih, jangan tahan mulut kita, jangan tahan hati saudara, mulut saudara, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, lewat pujian, lewat kesaksian, lewat semua yang sudah saudara alami. Ketika saudara melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dielu-elukan. Yang ketiga, saudara, yang harus dilakukan, dikatakan di sini di Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang kedua. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Artinya kita harus bermazmur. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, harus memuji Tuhan. Lebih lagi bermazmur artinya keluarkan kata-kata pujian, kata-kata pengagungan dari dalam hati saudara. Apapun kata-kata itu, semua yang spontan maupun yang tidak spontan, yang kedengaran maupun yang tidak kedengaran, saudara, yang bisa dinikmati di dalam hati, keluarkan kepada Tuhan. Bermazmur artinya kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Apa saja yang kita ingin katakan kepada Tuhan, katakan, karena Tuhan mendengarnya. Saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan mendengar mazmur saudara, pujian saudara, kesaksian saudara, pasti luar biasa. Pasti Tuhan akan turun dan memberikan berkat-berkatnya. Pasti Tuhan akan menyertai kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, usaha bisnis saudara. Saudara penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin anak-anaknya senantiasa bermazmur. Sekalipun mungkin kita dalam saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Kita mendengar banyak berita di koran, di TV, media sosial. Tidak ada berita yang membuat kita senang. Justru berita yang menakutkan. Bencana di mana-mana, gempa bumi, banjir bandang, sakit penyakit, wabah penyakit. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin anak-anaknya tetap bersyukur, tetap bermazmur, tetap meninggikan Dia, tetap ada di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Dunia dengan semua kemegahannya akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya tidak akan berlalu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita ada di hadirat-Nya karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dunia yang kita tinggali sekarang akan lenyap, kemegahannya akan lenyap, tetapi Tuhan
akan tinggal bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Kalau saja kita menyadari saudara bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang hebat, kehidupan kekal, pasti saudara dan semua orang yang mendengarnya akan begitu luar biasa bersukacita hari ini menyambut semua yang Tuhan berikan. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan membuat kita berdiri dan menang dari semua masalah pergumulan kita. Firman Tuhan berkata, lebih dari sekedar pemenang. Selanjutnya di sini saudara dikatakan yang keempat, di Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Beberapa hal hebat yang Tuhan lakukan saudara. Kalau kita baca ayat ini, kita pasti akan terharu, kita pasti akan meneteskan air mata karena kita tahu Tuhan yang bela. Kalau manusia yang bela, kita senangnya bukan main saudara. Kalau pengacara yang bela perkara kita, kalau ada orang yang hebat di luar sana, orang yang berpengaruh, orang yang disegani yang membela perkara kita, kita sudah senang. Tetapi kalau Tuhan yang bela, apalagi saudara, karena Dia kunci dari semua kehidupan kita. Pilih saudara mau dibela oleh manusia atau dibela oleh Allah. Pasti Tuhan yang bela itu luar biasa. Karena kalau Tuhan yang bela, dikatakan di sini saudara, di Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Musuh kita akan jatuh. Semua yang menghina saudara, semua yang merencanakan yang jahat, jatuh di hadapan Tuhan. Tidak ada kekuatannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka dikalahkan oleh Tuhan. Jatuh di hadapan Tuhan. Bukankah hebat saudara kalau Tuhan yang bela? Yang kedua dikatakan di sini, di Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang keempat, sebab engkau membela perkara dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Tuhan yang membela perkara kita. Tuhan yang hebat itu menjadi perantara bagi kita, membela kita di hadapan semua orang. Saudaraku yang kekasih, kalau itu terjadi luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengalahkannya, membantah suara Tuhan, kehendak Tuhan? Tidak ada saudara. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Saudaraku yang kekasih, semua perkara, semua yang terjadi, Tuhan yang bela. Saudaraku garis bawahi kalimat yang luar biasa ini, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Mazmur 9 ayat 4, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Dan yang terakhir saudara, apa yang Tuhan lakukan? Mazmur 9 ayat yang kelima, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Saudaraku yang kekasih, lebih lagi, ternyata Tuhan yang akan menghalau bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu kumpulan banyak orang, bukan 1-2 orang lagi. Orang-orang fasik pun dihardiknya. Saudaraku yang kekasih, itu artinya pembelaan ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang bela, luar biasa. Penghakiman ada di tangan Tuhan. Hari ini, apapun masalah pergumulan kita, apapun yang saudara sudah alami, mungkin saudara menghadapi semua masalah yang berat, difitnah, dijatuhkan, dirugikan oleh banyak orang. Hari ini, Tuhan datang untuk membela saudara. Tuhan hadir dan Tuhan akan menghardik semua yang menghalau saudara, semua yang menjatuhkan saudara. Hari ini Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang percaya, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan pertolongannya yang luar biasa. Tuhan memberikan mujizatnya. Firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah datang pertolongan. Dari Tuhanlah datang perlindungan. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu,
Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya semua masalah pergumulan, sakit penyakit, semua masalah keluarga, pelayanan, usaha. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan jawaban doa. Dan Tuhan halau semua tantangan orang-orang jahat, orang-orang yang akan menghancurkan. Tuhan berikan kemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih dari sekedar pemenang. Tuhan juga menyembuhkan yang sakit. Hari ini biru-biru Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Hari ini, hari mujizat Tuhan. Hari ini, hari damai sejahtera. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, tetap di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.